Ada apa, Bu? Din, tadi pihak resepsionis bilang sama ibu, katanya ada orang yang nanyain di mana kamar Dante. Ibu khawatir kalau orang yang nanya itu orang yang udah mencelakai Dante. Kayaknya kita harus lebih hati-hati deh, Din. Karena orang itu kan kapan aja bisa datang ke sini. Iya, Bu. Halo? Oke, saya akan segera ke sana ya. Siapa, Bu? Staf dari kantor, Din. Ibu harus ke kantor karena ada hal yang harus diputuskan. Ya udah, Ibu ke kantor aja, nggak apa-apa kok, Bu. Aku yang jaga Dante di sini. Beneran nggak apa-apa. Iya, nanti aku juga bisa minta tolong security untuk jagain di depan. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ibu khawatir banget ninggalin Dante di sini. Iya, Bu, pasti. Ya udah, Ibu jalan ya. Hati-hati ya, Bu. Ya. Maaf kalau kamu khawatir. Maaf. Apa mas, aku cuma ngerasa bersalah aja. Kenapa jadi kamu yang ngerasa bersalah, Rin? Nggak, karena aku malam sebelumnya itu sempat ngelihat mobil kamu parkir di gedung tua. Cuman aku nggak ngecek keadaan kamu seperti apa mas, karena aku pikir ya udah aku nggak peduli lagi, nggak peduli kamu mau ngapain, kamu mau gimana juga terserah kamu. Cuman pas orang semuanya pada cemas, khawatir nyariin kamu, aku makin merasa bersalah karena malamnya itu aku ngeliat banget mobil kamu ada di sana. Dan orang-orang pada bilang katanya kamu luka bakar seluruh tubuh, terus aku sempat mimpiin kamu. Banyak hal yang bikin aku ngerasa kayak aku makin salah aja karena aku nggak ngecek keadaan kamu waktu itu. Aku lihat tadi kamu sama Selin mas di depan rumah sakit. Kamu ngapain? Selin udah tahu keadaan kamu sekarang? Aku sebenarnya lagi nenangin Selin. Si Dante soalnya masuk ke rumah sakit. Kenapa Dante masuk rumah sakit? Dante dipukulin sama orang nggak dikenal dan sekarang geger otaknya. Makanya karena si Selin panik banget, aku coba nenangin dia. Ada Dinda juga sih di rumah sakit. Tapi kamunya sendiri gimana? Nggak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Sampai sekarang sih Raja cuma tangan aja nggak seleorin. Dan orang-orang taunya ya aku hilang atau mati. Dan aku memang harus kayak gini deh. Aku punya alasan kenapa aku harus nutupin ini semuanya. Aku kayak begitu dan cuman kamu aja yang tahu. Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Semua orang cemas nyariin kamu, termasuk aku. Maksud aku, karena aku ngerasa bersalah banget. Seperti tadi aku bilang sama kamu itu, Mas. Iya, aku ngerti. Barin aja keluarga terdekat kamu, Mas. Seenggaknya biar mereka nggak khawatir aja. Nanti aku kabarin. Cuman sekarang memang aku nggak boleh ketahuan kalau aku ada di sini atau aku selamat karena kejadian kemarin. Nanti aku ceritain sama kamu, ya. Thank you. Maaf. Makasih ya, Rin. Udah khawatir sama aku. Bye. Hai Mbak. Pasti kesini mau cari Tommy ya? Iya, Tommy-nya ada? Ada, dia lagi di dapur tuh. Katanya lagi masak makanan spesial buat kamu. Lucu banget sih kalian berdua nih, kayak masih pacaran deh. Ada apa Mbak?
Mbak, kalau ada sesuatu yang mau diceritain, nggak apa-apa cerita aja. Aku dengerin kok. Aku bingung sih Yun, ceritanya harus dari mana. Jadi, tadi aku ke sekolahnya Abian, ketemu Arin. Terus kita kayak berkonflik gitu. Lumayan agak tegang sih antara aku sama Arin. Cuman jatuhnya aku jadi makin, gimana ya, makin gak enak hati aja gitu sama dia. Mungkin kamu bisa bilangin Ariana gitu, nasehatin gitu. Bilangin soal apa? Loh, kok masih di sini? Mangkir ya dari kerjaan? Kok diam aja? Tenggorokan saya lagi nggak enak. Oh, kamu anak magang baru ya? Ah, udah. Ayo kita keburu cariin Panado, nanti malah kena omel lagi. Ayo. Let's go, baby. Pak, saya minta tolongnya untuk Bapak jaga di sini. Jangan ada sembarangan orang yang boleh masuk selain keluarga sama petugas medis. Siap, Bu Dokter. Dokter Dinda diminta Dokter Lucy untuk ke ruangannya sekarang. Oh, oke. Saya segera ke ruangannya. Ingat ya Pak, jangan ada sembarangan orang yang boleh masuk. Siap. Makasih ya Pak. Mbak. Ya? Mbak mau ke ruangan yang itu ya? Iya. Biar saya aja yang ngecek ya. Biar saya sekalian belajar karena saya anak magang baru di sini. Oke? Oke, boleh silakan. Yuk. Permisi, Pak. Ya bilangin aja kalau Mas Galvin tuh sebenarnya kecewa berat sama Arin karena Arin terlalu perhatian banget sama Saka. Oh, soal itu. Kalau soal itu aku juga udah bilang sama Ariana, Mbak, untuk bilang sama Galvin kalau dia mau cari Mas Saka. Dan gak boleh sendirian. Ariana tuh ngerasa bersalah banget loh atas hilangnya Mas Saka, Mbak. Iya, aku tahu. Cuman itu jadinya malah bikin Mas Galvin tuh makin cemburu, Yun. Iya. Nanti aku bilangin Arin. Yaudah, aku balik ke sana dulu ya. Kamu cek tekanan darahnya ya. Bisa ketahuan nih, gue perawat gadungan. Aduh, gimana dong ini? Gue kan nggak ngerti. Kamu diem aja. Ayo.
halo. Oh, baik, Mbak. Saya disuruh kepala perawat untuk ambil obat sekarang. Kamu bisa kan ngecek pasien dengan sendiri? Iya, bisa. Setting aja deh. Nanti hasilnya kamu catat di sini, Pak. Saya tinggal ya. Permisi, suster. Pasien atas nama Dante, ruangannya di ruangan apa ya? Mohon maaf Pak, tidak ada pasien atas nama Dante yang dirawat di sini. Mungkin Bapak salah rumah sakit? Saya keluarganya dan saya tahu kalau Dante dirawat di sini, suster. Mungkin Bapak salah lihat Pak. Atau Bapak bisa coba hubungin keluarganya lagi aja untuk memastikannya kembali. Makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Kenapa nggak aktif sih, Sel? Maaf Bu, apa benar menghilangnya Saka karena ulah Dante yang ingin memisahkan Dinda dari Saka? Bicara apa, Kak? Semuanya itu tidak benar. Maaf Bu. Tapi bukankah hubungan Dante dan Saka selama ini memang tidak baik, Bu? Kabarnya mereka juga sering berselisih. Atau mungkin Ibu ada pendapat terkait dengan hilangnya Saka? Masa nggak ada yang tahu sih ruangan Dante di mana? Permisi. Iya. Suster, ruangannya Dante di mana ya? Oh, itu Pak yang depannya ada security. Oke, makasih. Iya. Misi, Pak. Maaf, Pak. Selain petugas medis dan keluarga dilarang masuk. Gini Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya ini saudaranya Dante. Dan saya mau masuk ke dalam. Tapi saya tidak ada amanah untuk mengizinkan orang sembarang masuk. Ya, saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya cuma mau jenguk Dante aja Pak. Dari mana lo? Aku habis dari ruangan dokter. Dante gimana keadaannya? Baik-baik aja kan? Dante masih belum sadar, Sel. Kamu kemana aja sih dari tadi? Kenapa baru datang? Gue ke kantor dulu. Ada sedikit trouble. Maaf, Ibu keluarganya Pak Dante ya, Bu? Ya, betul. Kenapa? Tadi ada yang datang dan menanyakan ruangannya Pak Dante, Bu. Siapa lagi yang nanya ruangan Dante? Orang itu tadi pakai topi dan masker putih sih, Bu. Tapi tenang aja, saya nggak ngasih tahu kok di mana ruangannya Pak Dante. Bagus. Makasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Kenapa buru-buru banget? Ibu tadi titip pesan. Buat kita hati-hati karena komplotan Dion bisa datang kapan aja, Sel.